Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Makhluk Faras dengan NPMP 10170. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang psikologi abnormal. Pengertian psikologi abnormal adalah cabang ilmu psikologi yang menangani psikopatologi dan perilaku abnormal atau pola emosi, pikiran, perilaku yang dapat menjadi tanda-tanda kondisi kesehatan mental. Menurut Ratna Sartika dan kawan-kawan, Singgi Dirga Gunarsa adalah lapangan psikologi yang berhubungan dengan kelainan atau hambatan kepribadian yang menyangkut proses dan isi kejiwaan. Psikologi abnormal merupakan cabang ilmu yang berfokus dalam mempelajari berbagai perilaku individu yang menyimpang dan tidak lazim dilakukan orang normal pada umumnya. Berikut adalah jenis-jenis psikologi abnormal. Yang pertama, ada gangguan kecemasan. Kecemasan adalah manifestasi dari berbagai proses emosi yang bercampur baur yang terjadi dalam diri seorang mengalami tekanan perasaan dan tekanan batin. Kecemasan memiliki segi yang disadari seperti rasa takut, terkejut, tidak berdaya, rasa berdosa, bersalah, terancam, dan sebagainya. Kecemasan dapat dianggap abnormal bila suatu situasi bila terjadi kebanyakan orang bisa diatasi dengan mudah. Sedangkan gangguan kecemasan adalah kelompok gangguan di mana rasa cemas merupakan gejala utama atau kecemasan tidak alami bila individu berupaya mengendalikan perilaku maladaptif tertentu. Yang kedua, ada gangguan afektif. Gangguan afektif adalah gangguan pada afeksi atau suasana hati. Orang yang mengalami gangguan ini dapat mengalami depresi atau manik yang parah atau bergantian. Perubahan suasana hati ini bisa terjadi sangat parah hingga penderita perlu dirawat di rumah sakit. Yang ketiga, ada gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian merupakan pola perilaku maladaptif yang merupakan cara-cara yang tidak dewasa untuk tidak wajar dalam mengatasi stres atau memecahkan masalah. Orang yang menderita gangguan kepribadian biasanya tidak merasa terganggu atau cemas sehingga tidak punya motivasi untuk merubah perilakunya. Dan berikut ini ada perspektif historis tentang perilaku abnormal. Yang pertama ada demonologi. Demonologi telah dikenal di zaman dulu dari nenek moyang kita dengan praktek membolongi tengkorak mereka dengan harapan dan kepercayaan spiritual dan supernatural mereka bahwa roh-roh jahat akan meninggalkan kepala mereka dan sehingga orang-orang yang mengalami gangguan ini akan segera sehat kembali. Lalu yang kedua, berkembangnya ilmu medis modern. Berkembangnya ilmu medis modern dibawa oleh seorang yang bernama Hippocrates, seorang bapak ilmu medis modern. Dia menolak atau tidak percaya bahwa Tuhan atau dewa menurunkan sakit fisik untuk menghukum hamba-hambanya. Dia memisahkan antara tahayul, magic, dan juga ilmu sains tentang gangguan kejiwaan ini. Di abad pertengahan di mana saat gereja mengekspansi kekuatannya dan mengembalikan kembali ke demonologi, tapi tidak seperti demonologi yang sebelumnya. Demonologi ini cukup mediocre karena kebanyakan pemuka-pemuka agama di sini mendapatkan job yaitu sebagai eksorsis atau ruqyah untuk mengeluarkan roh-roh jahat dari tubuh seseorang. Lalu ke tempat adanya berdirinya rumah sakit kejiwaan. Rumah sakit kejiwaan ini mulai dibentuk di Inggris pada tahun 1547 di Bethlehem. Saat itu rumah sakit ini bukanlah seperti rumah sakit, tapi melainkan membelenggu orang-orang yang memiliki penyakit kejiwaan, yaitu merantai mereka dan membiarkan mereka hidup kotor dan dibiarkan saja di dalam tanpa ada yang mengawasi. Lalu pada tahun 1830 Philip Pinel, orang dari Prancis, mengajukan untuk orang-orang yang berpenyakit kejiwaan ini untuk dilepaskan dari rantai dan lebih manusiawikan, yaitu untuk dikeluarkan dari sel yang gelap menjadi sel yang luas dan terang benderang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.